mohon kepada stakeholder pemerintah di tempat, khususnya Kota Batam, kami percaya bahwa pemerintah akan bertindak segera. Saya Pendeta Samjaksana Pitupulu dari Gereja Utusan Partai Kota yang mengalami perusahaan. Kami dari LBH Motor Batam yang mendampingi Bapak Pendeta terkait dengan adanya dugaan pengerusakan bangunan yang akan digunakan untuk gereja di Kabil, dan kami telah melaporkan ke Polda Kepri. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana di bulan Agustus ini sudah 2 kali terjadi penolakan rumah ibadah, di mana kemarin pertama di Tanjung Rawa Medan, dan kali ini terjadi di Batam. Bahkan di Batam itu teman-teman, itu ada sekelompok orang, ada sekelompok warga di mana mereka mendatangi gedung gereja yang sedang dibangun, dan mereka bertindak anarkis, bertindak keras di sana, bahkan sampai mereka menghancurkan dinding dan jendela gedung yang sudah dibangun. Nah sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Gereja. Tak boleh, tak ada orang gereja di sini. Tak boleh. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Kami nggak mengizinkan ikut persidangan ini ada sarana ibadah. Itu aja Pak, itu aja. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah, kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Kita umat Islam, kalau kita mau bangun bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko, perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko, itu tidak perlu minta izin. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko, tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya. Nanti yang lainnya nanti. Apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. RW 21, RT 004. Ayo, hancurkan semua. Ayo, hancurkan aja. Ya, hancurkan. Ada perusakan gereja di Punggur, di Kapling Bidah, ada perusakan dinding, ada pengerusakan jendela. Kami mohon kepada stakeholder pemerintah di tempat, khususnya Kota Batam, kami percaya bahwa pemerintah akan bertindak segera. Saya Pendeta Samjaksana Pitupulu dari Gereja Utusan Partai Kota yang mengalami perusahaan. Kami dari LBH Motor Batam yang mendampingi Bapak Pendeta terkait dengan adanya dugaan pengerusakan bangunan yang akan digunakan untuk gereja di Kabil, dan kami telah melaporkan ke Polda Kepri. Mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merusak pembangunan rumah ibadah di Bida Kabil, Kota Batam. Meminta pada pihak kepolisian agar menangkap pelaku perusakan pembangunan rumah ibadah, dan kita percayakan kepada pihak kepolisian khusus Polda Kepri agar secepatnya menangkap orang-orang yang merusak pembangunan rumah ibadah. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Sudah kita lihat, sudah kita dengar bagaimana tindakan perlakuan mereka, bahkan mereka begitu keras ya. Saya kurang tahu kenapa di negara ini masih terjadi yang namanya pelarangan ibadah, persekusi terhadap rumah ibadah agama lain. Saya kurang tahu bagaimana tindakan keras pemerintah ini kepada kelompok-kelompok intoleran. Bahkan pernah Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa mari kita menjaga kerukunan. Mari kita menjaga kebersamaan. Sekalipun kita berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda budaya,
mari kita tetap menjaga kesatuan negara kita ini. Karena dengan kesatuan kita, maka negara ini bisa maju. Tetapi pada faktanya teman-teman, begitu banyak kelompok-kelompok yang anarkis, yang arogan, yang mereka dengan berani mendatangi rumah ibadah agama lain. Dan mereka berani bertindak keras, berani bertindak anarkis. Karena saya lihat beritanya teman-teman, bahkan juga kemarin ya Menteri Agama dalam pidatonya di gereja GMS yang digembalakan oleh Pak Pendeta Philip Mendova, dia sudah menyampaikan di sana bahwa mari kita melawan kelompok-kelompok yang intoleran. Nah, jadi sampai sekarang teman-teman, kenapa masih terjadi yang namanya persekusi terhadap rumah ibadah agama lain? Karena tidak ada jerat hukum bagi mereka yang bertindak arogan. Nah, karena kita lihat kemarin di mana ada RT atau ketua RT di Lampung ya yang bernama Wawan, dengan berani dia masuk ke dalam gereja, kemudian dia naik altar dan kemudian dengan arogannya, dengan sombongnya dia menghentikan ibadah yang sedang berlangsung. Nah, kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib dan diproses. Nah, tidak lama kemudian ada kelompok dari pihak mereka, itu mereka demo di Polda Lampung. Dan setelah itu Wawan dibebaskan. Saya kurang tahu apakah pihak penegak hukum takut kepada kelompok-kelompok yang intoleran itu. Saya kurang tahu. Karena pada faktanya itu terus terjadi di negara kita. Nah, kenapa yang lain ikut-ikutan untuk berlaku anarkis atau melakukan tindakan anarkis? Karena mereka lihat si Wawan kemarin itu ya tidak dipenjarakan. Mereka tidak ditahan. Sehingga yang lain ikut. Karena mereka berpikir bahwa paling nanti kayak seperti si Wawan kemarin. Kita demo saja nanti itu dibebaskan. Nah, jadi itu yang menjadi dasar mereka mungkin ya untuk melakukan hal-hal yang anarkis begitu. Yang arogan begitu. Nah, teman-teman di berita itu ada saya baca artikel di Google ya. Di Detik Sumut sumbernya. Di mana di sana viral sekelompok warga rusak bangunan gereja di Batam. Batam, sejumlah warga terekam kamera merusak bangunan yang hendak dijadikan gereja di Batam. Kepri, video aksi perusakan itu beredar dan viral. Dilihat Detik Sumut, Kamis 10 Agustus 2023, sebuah video berdurasi 2 menit 10 detik menunjukkan seorang perempuan merekam beberapa pria yang merusak bangunan gereja. Tampak beberapa orang pria menggunakan balok dan palu menjebol tembok bangunan yang sedang dalam tahap pembangunan itu. Ngapain kamu foto-foto? Kata seorang pria yang ikut dalam rombongan tersebut. Nah, kemudian perempuan perekam video tersebut kemudian berdebat dengan pria tersebut. Ia menyebutkan pria tersebut tidak memiliki hak untuk melarang dirinya merekam aksi pembongkaran. Nggak ada undang-undangnya melarang dan memfoto, ujar perempuan itu dalam rekaman video tersebut. Perempuan itu juga menjelaskan dugaan perusakan gereja yang sedang dibangun oleh sekelompok orang itu terjadi di RT 04 RW 21 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Inilah RW menghancurkan rumah ibadah di Blok H RT 04 RW 021 Kabil Nongsa. Jelas perempuan perekam video tersebut. Sontak pernyataan perempuan itu langsung disambut oleh seorang pria lain dalam video tersebut. Pria tersebut mengatakan pembangunan gereja tersebut di kawasan tersebut tak memiliki izin. Ini ada tak izin membangun, ujar seorang pria dalam rombongan itu. Jadi artinya teman-teman, pria itu menanyakan masalah izin gedung yang sedang dibangun. Kemudian Kapolsek Nongsa, Kompol Fian Agung, mengatakan peristiwa dugaan perusakan bangunan yang akan dijadikan gereja itu terjadi pada Rabu 9 Agustus. Saat ini polisi mengupayakan mediasi antara masyarakat dan pengurus gereja. Kejadiannya kemarin hari Rabu kemarin. Saat ini penanganan kedua pihak, baik masyarakat dan pihak gereja, kita upayakan pendekatan agar tidak meluas, kata Fian saat dikonfirmasi pada Kamis 10
Agustus 2023. Nah, jadi itu dia teman-teman ya ceritanya ya, bahwa ketika bereaksi sekelompok orang itu dan kemudian ada seorang ibu-ibu merekam ya, supaya itu bisa menjadi bukti dan diviralkan, karena kita tahu bahwa zaman kita adalah zaman media sosial yang cukup canggih, dan apa-apa yang terjadi di negeri kita ini ya begitu secepat kilat ya, itu akan beredar dan diketahui ribuan orang, bahkan sampai jutaan orang. Dan juga di dalam video tersebut, seorang pria merasa keberatan ketika dirinya direkam oleh seorang ibu itu. Nah, mungkin dia takut, mungkin dia khawatir, cemas, kalau misalnya nanti itu jadi permasalahan atau kasusnya naik kepada pihak penegak hukum. Dan kemudian yang menjadi permasalahannya itu tetap masalah izin teman-teman ya, karena kita tahu bahwa gereja itu dibangun pasti diurus izinnya. Karena kecuali kalau rumah doa, karena seperti yang dikatakan oleh Permadi, Bang Permadi Arya ya, dan kemudian dia mengatakan bahwa kalau rumah doa itu tidak perlu izin kecuali kalau gedung gerejanya, di mana setiap minggu di sana orang beribadah, itulah yang perlu diurus izinnya. Tapi saya kira dan saya rasa orang yang membangun gereja sebesar gedung yang mereka rusak itu tidak mungkin tidak diurus izin. Mungkin pernah diurus izinnya, tetapi taulah di negara kita bahwa begitu sulit orang-orang Kristen untuk bisa mendapatkan izin apabila mereka membangun gedung gereja. Itu terus terang saja bisa dipersulit. Nah, kalau misalnya ada izin, tentu saja itu gampang dan tidak ada orang yang berani untuk melakukan hal-hal yang anarkis atau tindakan anarkis ya, seperti yang kita lihat di video tadi. Tetapi karena izin mungkin dipersulit atau prosesnya itu begitu lama dikeluarkan izinnya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga perpecahan pun dan kaum intoleran pun itu merajalela, karena dengan dasar mereka melakukan hal itu karena tidak ada izin. Kenapa pihak gereja itu terkadang sulit untuk mendapatkan izin? Karena masih ada yang namanya SKB 2 Menteri ini. Nah, sehingga ketika masih berlaku SKB 2 Menteri ini, maka itu akan menjadi suatu kesulitan bagi kita Kristen untuk mendapatkan izin. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya SKB 2 Menteri ini itu ditiadakan, supaya setiap kita itu bisa bebas untuk mendirikan rumah ibadah, kita bebas beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Coba bayangkan teman-teman, kalau semisalnya terjadi ini di pihak mereka, kalau misalnya mereka sedang membangun masjid misalnya ya, nah sedang membangun masjid, kemudian tiba-tiba ada sekelompok orang yang non-muslim misalnya, mereka mendatangi masjid itu yang sedang dibangun dan kemudian mereka arogan, berlaku anarkis, berlaku keras sehingga mereka menghancurkan. Bagaimana perasaan mereka? Pasti mereka demo berjilid-jilid, turun di jalan sampai jutaan orang. Yakinlah itu. Nah, jadi ketika hal ini terjadi bagi minoritas, saya kurang tahu apakah pemerintah setempat itu tidak peduli. Nah, dan kenapa juga pihak gereja begitu sulit mendapatkan izin tersebut? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa tidak dikeluarkan izinnya supaya mencegah tindakan-tindakan kaum intoleran seperti ini? Nah, karena dengan SKB 2 Menteri ini, karena kalau tidak memenuhi syarat tidak akan keluar izinnya teman-teman ya. Karena itu persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak membangun rumah ibadah. Jadi itu saja yang perlu kita perhatikan teman-teman, karena kita tahu bahwa kita sebagai orang Kristen, kita hanya bisa berdoa bagi mereka supaya mereka mengalami pertobatan. Karena kita tahu bahwa Kristen ini menjadi musuh utama kaum intoleran ya, menjadi musuh utama mereka di negeri ini, dan itu sering terjadi. Bahkan ada provokatornya, nah bahkan ada jurusan yang dimana dikhususkan untuk menghujat, seperti Ustadz Agustan kemarin, setelah dia hina Alkitab, dia juga selesai. Nah seperti itu, karena dia mau menantang Tuhan, mau meletakkan kitab suci orang Kristen di pantatnya.
Dan kemudian Tuhan menjawab doanya. Tuhan menyelesaikan dia dengan caranya Tuhan sendiri. Nah, itu konsekuensi dari tindakan perlakuan mereka yang begitu jahat terhadap orang Kristen. Dan kita percaya bahwa mereka yang berlaku anarkis ini suatu saat juga Tuhan menjamah hati mereka, dan kalau mereka tidak mengalami pertobatan, maka Tuhan sendiri akan bertindak. Tuhan sendiri yang memberikan keadilan bagi mereka. Nah, jadi itu saja teman-teman yang mau saya sampaikan, supaya kita ini benar-benar hidup damai. Itu yang kita harapkan. Pihak penegak hukum ini harus bertindak keras, ditindak tegas kaum intoleran ini. Karena kalau tidak, ke depan pasti akan terjadi lagi, percayalah. Nah, karena kita tahu bahwa di dalam Alkitab pun itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus bahwa memang kalau kita mengikut Tuhan Yesus itu ya ada saatnya kita dipersekusi, ada saatnya kita dikucilkan, ada saatnya kita dianiaya, ada saatnya kita diusir, ada saatnya kita dibunuh. Nah, jadi itu sudah jelas apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya akan membacakan beberapa ayat untuk mengingatkan kita perkataan Tuhan Yesus, supaya kita menjadi orang Kristen itu jangan menjadi kecewa ketika kita menerima tindakan-tindakan dari kaum intoleran. Di dalam Yohanes 16 ayat 1-3 begini firman Tuhan, "Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Perhatikan teman-teman, bahkan orang yang membunuh kita saja, itu mereka berpikir, oh kami sudah membela agama kami sudah membela Allah kami. Nah, jadi itu yang ada dalam pikiran mereka. Dan kemudian ayat ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi perkataan Yesus, kenapa mereka berlaku seperti itu, berlaku jahat, karena mereka tidak mengenal Yesus maupun Bapa. Nah, jadi itu saja. Mungkin mereka ketakutan ya dengan keberadaan gereja, mungkin takut saudara-saudara seimannya murtad mengikut Yesus, mungkin takut saudara-saudara seimannya, bahkan anak-anaknya, keluarganya. Nah, saya kurang tahu apakah mereka takut dengan keberadaan gereja itu. Nah, kalau misalnya sudah kuat imannya, ya seharusnya tidak perlu takut. Mau apapun yang terjadi di sekeliling kita, kalau udah kuat iman kita, maka kita tidak perlu takut. Karena kita punya keyakinan yang tidak bisa digoncang oleh apapun. Masa dengan adanya gereja di suatu tempat itu sehingga goncang seluruh iman yang ada di situ? Nah, kan nggak mungkin. Kiranya kita tetap berdoa untuk bangsa ini, kiranya kita tetap menjaga kesatuan, kerukunan, supaya kita saling menghargai saja, saling menghormati. Itu saja yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.